Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas kembali materi mengenai sudut terkecil dan sudut terbesar pada sebuah jam. Anak-anak perhatikan, dalam sebuah jam ya terdapat jarum panjang dan jarum pendek, di mana kedua jarum ini akan membentuk sudut. Dan sudut yang terbentuk pada sebuah jam itu terdiri dari dua buah sudut. Yang pertama ada sudut lancip ya, anak-anak bisa lihat di sini di gambar yang Ibu tunjuk. Ini adalah sudut lancip. Kemudian yang kedua adalah sudut refleks ya. Apabila jarum menunjukkan pukul 6 ya, itu adalah sudut lurus ya. Kalau sudut lurus, nanti besar sudut terkecil dan sudut terbesarnya itu adalah sama besar ya. Yang akan Ibu bahas di sini adalah sudut terkecil dan sudut terbesar apabila jarum jam tidak menunjukkan pukul 6 tetapi angka-angka yang lain selain angka 6 ya. Sebelum Ibu masuk ke sudut terkecil dan sudut terbesar, anak-anak harus tahu terlebih dahulu bahwa dalam satu putaran itu terdiri dari 360 derajat ya. Satu putaran itu 360 derajat. Dalam gambar sebuah jam itu terdiri dari 12 angka. Maka apabila satu putaran 360 derajat, satu jam itu adalah 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Dari 360 derajat dibagi 12 karena terdapat 12 angka. Kemudian dalam 1 menit, nah anak-anak perhatikan di sini, jarak antar angka dalam sebuah jam ternyata ada 5 titik di sini. Nah, itu untuk menitnya ya. 1 menit itu berarti kalau satu angka itu 30 derajat setiap 1 jam, maka menitnya itu 30 dibagi 5 ya, sama dengan 6 derajat. Jadi setiap 1 menit itu 6 derajat, setiap 1 jam 30 derajat. Oke, kita langsung ke sudut yang terkecil. Di sini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 2 ya, maka sudut terkecilnya kita hitung sudut lancip ya. Ada berapa langkah di sini? 1, 2 ya. Pukul 2 itu ada 2 langkah. Maka kita tulis 2 dikali, ingat 1 jam berapa derajat? 30 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk sudut terbesar berarti yang kita lihat adalah sudut refleksnya ya, yang ada di bagian belakang. Ini Ibu anggap bagian depan, ini bagian belakang. Caranya sama, kita hitung ada berapa langkah dari bilangan 12 ke bilangan 2 ya, tapi arahnya beda, bukan seperti yang tadi cuma 2 langkah, tapi ini belakangnya ya. Ada berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Maka untuk pukul 2 sudut terbesarnya ada 10 langkah dikali setiap 1 jamnya 30 derajat. 10 dikali 30 sama dengan 300 derajat ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang Ibu akan membahas mengenai jarum jam yang menitnya itu tidak tepat di angka 0, tapi lebih dari 0 ya. Di sini ada contoh soal, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul berikut. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu 7.30. Ada 3 langkah ya anak-anak. Pertama kita tentukan dulu derajat jamnya. Kita lihat di sini jamnya menunjukkan pukul 7. Menitnya 30. Kita tulis 7 seperti ini, 30 posisinya agak lebih ke atas, per 60. Kenapa per 60? Karena 1 jam itu 60 menit ya, dikali 30 derajat. Jadi anak-anak untuk 60 dan 30-nya ini ya tetap tidak berubah. Berapapun soalnya, 60 dan 30-nya ya terus dipakai nanti. Terus kita tulis 7 dikali 30 ya, 7 dikali 30 derajat ditambah ini berapa? 30 per 60 juga sama dikali 30 ya. Ini ke sini, ini juga ke sini, dikali 30 derajat.
Kita hitung 7 dikali 3, 21, ada nolnya 1, taruh sini, ditambah 30 dikali 30. Nah, jadi untuk yang sebelah sini anak-anak tidak usah pusing menghitungnya. Caranya 30 dikali 30 kita hitung ya, yaitu 900. Ibu tulis di sini 900 per 60. 210 derajat ditambah 900 dibagi 60 itu 15 derajat. Ya. Maka 210 ditambah 15 berapa? 225 derajat. Langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, kita tentukan derajat menitnya. Ya, kita lihat di sini menitnya berapa? 30. Maka 30 kita kali berapa? Ingat tadi 1 menit berapa derajat? 6. Ya, berarti 30 dikali 6 sama dengan 180 derajat. Langkah ketiga, langkah ini langkah terakhir ya. Langkah ketiga adalah sudut yang terbesar dikurang sudut yang terkecil. Mana sudut terbesarnya? Yang tadi kita hitung. Antara 225 dengan 180 mana yang lebih besar? 225 kita tulis terlebih dahulu karena dia paling besar, dikurang 180 derajat. Anak-anak bisa hitung 225 dikurang 180. 2 dikurang 8 tidak bisa, jadi 12. 2-nya kita pinjam, tinggal 1. 12 dikurang 8, 4. Ya, jadi sama dengan 45 derajat. Maka sudut yang dibentuk pada pukul 7.30 adalah 45 derajat. Supaya lebih memantapkan pemahaman anak-anak, perhatikan contoh berikutnya. Yang B, yaitu 8/22. Caranya sama ya anak-anak, ada 3 langkah. Kita tentukan dulu derajat jamnya. Berapa di sini? 8. Kemudian menitnya 22 per 60. Ingat ya, sama. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa 60 dan 30-nya kita tulis ulang, tidak berubah ya. Sama dengan 8 dikali 30 ditambah sama ini juga 22 per 60 dikali 30 derajat. Sama dengan 8 dikali 30 itu 240 derajat ditambah 22 dikali 3, 66 ya, 660 karena ada nolnya, per 60. Sama dengan 240 derajat ditambah 66 dibagi 6, 11 ya. 11 nolnya udah habis ya, dicoret. Jadi 240 ditambah 11 derajat sama dengan 251 derajat. Langkah kedua, kita tentukan menitnya. Menitnya berapa di sini? 22. Maka 22 dikali berapa? Ingat tadi 1 menit berapa derajat? 6 ya, 22 dikali 6 derajat sama dengan berapa? Kita bisa hitung 22 dikali 6, 6 dikali 2, 12, 6 dikali 2, 12, ditambah 1, 13 ya. Jadi 132 derajat. Langkah ketiga, sama ya, sudut terbesar dikurang sudut terkecil. Mana yang lebih besar? Yang 251 ya, dikurang 132 derajat. Ini juga bisa kita hitung 251 dikurang 132. 1 dikurang 2 tidak bisa ya, karena 1 lebih kecil dari 2. Maka pinjam ke sini 5-nya berkurang tinggal 4, 1 tinggal 0. Jadi 10 ya, 10 dikurang 2 8. 4 dikurang 3 1. 2 dikurang 1 1. Hasilnya adalah 118 derajat. Maka sudut yang dibentuk pada pukul 8.22 adalah 118 derajat. Nah, untuk yang C nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ya. Di sini Ibu hanya akan membahas bahwa apabila jamnya menunjukkan pukul 16.30, jarum jamnya lebih dari 12 ya, maka itu jangan langsung kita tulis 16.30 per 60 ya. Ini salah ya, yang betul 16.30 itu asalnya pukul berapa? 16 itu pukul, ayo masih ingat? Kalau pagi kan itu dari jam 1 sampai jam 12. Lewat dari jam 12 di Indonesia, maka kita hitungnya 13 ya.
Kita lanjutkan 12, 13, 14, 15, 16. Maka kalau 16.30 itu asalnya pukul 4.30. Jadi yang kita hitung untuk 3 langkah ini adalah 4/30 per 60 dikali 30 derajat ya. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nanti anak-anak bisa lihat lagi videonya, bisa ikuti lagi langkah-langkahnya. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video dari Ibu bermanfaat.